Judi hari ini pengen inisiatif cari muka, cari muka kan. Iya. Jadi dia tiba-tiba mengubah perencanaan, muncul ide PDNS sementara. Nah, jadi kalau nggak tender ulang, pemenangnya yang sekarang sudah disebut oleh kejaksaan itu. Baru sebentar ya jadi menteri, dia udah buat persoalannya banyak banget, hebat banget. Masih banyak Mas, orang-orang gede yang ke bawah-bawah juga. Wah, iya, gede banget kalau ini. Serius Mas. Nggak hanya dari kuning, nggak hanya dari orange. Nyampur semua. Nyampur, merah juga. Kan ramai nih. Jadi Oslo yang melindungi. Iyalah. Karena coklat masih dikontrol Oslo katanya. Dia kan membentuk yang namanya 75.000 koperasi merah putih. Oh. Dengan dana sangat besar, Mas. Sebuah kekuatan yang sangat bagus, Mas. Untuk 2029. Sebelum kita ngobrol ini ada kabar dia akan di-reshuffle. Saya kira mungkin Presiden sudah melihat ada indikasi itu. Dan kalau diganti kan, ya menggantinya kan orangnya Presiden juga kan. Ya kan, Wakil Menteri Koperasi kan Ferry Juliantono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, bersama saya Poppy Daidatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wah, tuh langsung disambut oleh bintang tamu kita, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Terima kasih. KRMT nggak Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Kocak Raden Multimedia Telematika. Itu singkatannya. Kok R-nya apa R? Tetap Raden. Oh, Pak, tetap. Ya, tapi kocak Raden Multimedia. Oh, siap. Yang jelas ini kan masih kepalanya Binto. Masih dong, makin ganas. Makin ganas ya, Badan Intelijen Netizen. Waduh. Apa temuannya nih Mas belakang ini Mas? Waduh, ini sangat berkaitan dengan netizen ini. Apa itu? Iya, kan memang sebenarnya apa yang diungkap oleh Kejaksaan Jakarta Pusat itu sebenarnya kan sudah kita teriakkan semenjak lama. Oh. Ya, kasus PDN. Iya, kita udah 2 kali loh ngomong masalah itu. Betul. Dan kalau kita ingat, padahal kita fokusnya waktu itu masih yang judul ya, yang judi online. Iya, cuman kan itu kan selalu kita ingat karena kan nggak pernah solve waktu itu dan nggak ada penyelesaian hukumnya. Iya. Artinya kan jelas betul bahwa itu terjadi penyimpangan. Tapi berusaha betul di cover untuk tujuan menyelamatkan citra lah. Gitu. Kan kita ingat sebenarnya bahwa proyek PDN atau Pusat Data Nasional itu kan digagas sudah sejak lama. Iya. Tapi mulai dieksekusi zaman JGP, Johnny Gerard Plate. Iya, betul. Menkominfo sebelum Judiari sebelum juga Mutia. Nah, bahkan siapa tadi? Judiari. Oh, emang ada menteri namanya Judiari? Yang dalam kasus budi online kan? Saya sampai lupa nama aslinya. Oh, gitu ya. Jadi bahkan peletakan batu pertamanya kan di tangan JGP, di tangan Johnny Gerard Plate. November 2022. Nah, dan itu rencananya bagus banget. Ini yang pakai dana dari Prancis itu betul. Kalau nggak salah ya. Salah satunya. Salah satunya. Kan itu ada 4 tempat. Ada yang di Cikarang Industrial Estate, ada kemudian di Batam di Nongsa, ada yang di IKN, kemudian ada yang di Nusa Tenggara Timur. Mas Pembita itu betul. Salah satunya adalah dibiayai oleh Prancis, yaitu yang ada di Cikarang. Dengan anggaran kalau di kurs sekian euro gitu, tapi kalau di kurs 2,7 triliun. Itu yang ada di Cikarang. Kemudian yang ada di Batam itu dikerjasamakan dengan Korea. Yang ada di IKN itu dikerjasamakan dengan Inggris dan Amerika. Nah, yang di NTT memang saya belum terupdate yang terakhir mana. Yang Korea kan belum jalan belum, juga. Sama sekali belum. Baru yang Prancis kan? Ya, baru yang Prancis. Itu yang baru diletakkan batu pertamanya oleh Johnny Gerard Plate November 2022 yang lalu. Betul. Dan rencananya bagus, Mas. Jadi waktu itu dari 4 ini ada yang namanya hard storage, ada yang namanya warm storage, ada yang kemudian yang cold storage. Ya, artinya yang cold storage ini yang memang dia benar-benar untuk backup kalau dibutuhkan sekali. Kalau yang warm sama yang hot kan berarti dia standby, aktif terus. Yang hot ini terutama yang ada di Batam sebenarnya. Tapi yang benar-benar jalan itu harusnya yang di Cikarang. Nah, dengan anggaran tadi yang kerjasama dengan Prancis itu rencananya kan berapa tuh Mas ya jadinya?
totalnya belum tahu. Belum gitu. tahu. Tapi kalau anggaran awalnya kan 2,7 triliun. Oh, awalnya. Awalnya itu awalnya yang dengan Prancis. Itu kan memang untuk satu PDN saja, bukan untuk 4 gitu. Nah, kemudian kan ketika itu dicanangkan di peletakan batu pertama, dan sekarang harusnya sudah jadi sih. Itu kan targetnya selesainya November 2024. Oh. Jadi tahun lalu sudah dikejar-kejar. Nah, ketika kemudian ada kasus yang membuat Johnny Gerald Plate itu akhirnya harus ditahan, dan kasus ini sebenarnya juga masih ramai, Mas, gitu. Oh. Ya, karena ada lain lagi yang deg-degan gara-gara kasus ini kan yang BTS kan? BTS, betul. Bukan Blackpink kan BTS. lain. Itu sama-sama pakai rok mini, Mas. Tapi lain. Nah, ini yang BTS, Base Transfer Station for 5G ini. Itu ketika kena dicokok itu kan terus digantikan oleh Judiari tadi kan. Gitu. Nah, dia memang selamat dalam kasus BTS ya gitu. Artinya dia mungkin karena memang udah lewat dan udah habis sekali, udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, kemudian dia lihat ada hal yang menarik dalam kasus PDN ini. Artinya dalam proyek PDN itu. Sama halnya dengan dia melihat ada kasus menarik dalam budi online gitu loh. Kalau budi online itu kan dia lihat sempat dipindahkan servernya atau bukan server, di remote servernya dari Bekasi itu ke Grand satelit itu. Nah, jadi dia itu ada peluang gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi dia lihat, ini terus terang aja saya bilang ya. Ini dia lihat ada peluang gitu loh. Ada peluang untuk bisa, kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara dia lihat presiden waktu itu ya, Jokowi itu kan ingin semua proyek itu diresmikan pada periodenya. Nah, memang terus terang di sini saya belum bisa menebak sebenarnya siapa yang kemudian bermaksud atau berkeinginan. Apakah perintah dari presiden waktu itu langsung atau si Judiari ini pengen inisiatif cari muka, kan? Ini dia tiba-tiba mengubah perencanaan yang tadinya PDN itu ada di tempat-tempat dan itu milik sendiri, meskipun ada pendanaan dari Prancis, Korea dan lain, tapi itu artinya fix itu, ya tidak pas. Tiba-tiba dia pengen untuk diselesaikan 17 Agustus 2024. Jadi dia inginnya gitu dan diresmikan oleh presiden. Jadi presiden itu selain waktu itu kan idenya selain membuka memulai ibu kota baru, ya ibu kota Nusantara, terus upacara bendera diselenggarakan di IKN dan peresmian ini. Jadi kan gagah banget. Nah, setelah itu dilakukan atau diinisiasikan di Kominfo, di Kementerian Kominfo, mereka teriak-teriak yang mendapatkan order untuk menyelesaikan ini. Nggak mungkin memajukan penyelesaian itu instalasi server itu kan nggak gampang, Mas. Nggak semudah. Betul. Nggak semudah kita beli. Emang dari glodok dipasang-pasang itu. Nggak begitu juga kali. Ruangannya kan harus sesuai dulu. Kan nggak mungkin ruangannya belum jadi, tiba-tiba servernya dipasang. Ya, struktur bangunan pun harus memenuhi syarat. Itu kan harus menulis standar ISO, gitu kan, gitu. International Standard. Bisa menahan beban sekian ton. Persis. Gitu, dan harus memenuhi standar TIRE, ya. Jadi technological, industrial, elektronik, standar lain lah, kayak ISO gitu. Nah, ini yang tier 4 kan? Iya, harusnya yang tier 4. Nah, bukan sekedar ISO muni, Mas. Bukan sekedar ISO urip gitu. Jadi ISO aja lah. ISO aja lah gitu. Nah, ketika itu dikejarkan, kemudian wah itu nggak sanggup kalau itu selesai. Kan harusnya November. Kan waktu itu saya dengar itu ributnya. Jadi ceritanya pokoknya harus bisa gitu kan gitu. Nggak mungkin. Padahal kan sebenarnya hanya maju sekian bulan. Tapi kan nggak mungkin. Tidak sekedar nyambung kabel kan. Nah, ini yang menarik dan inilah yang harus disidik oleh kejaksaan. Ya, gitu. Tiba-tiba muncul ide PDNS sementara. Nah, jadi kalau nggak tender ulang. Wah, kan kalau yang ini kan sudah terjadi. Ya nggak apa-apa tender ulang untuk membuat yang sementara. Nah, dari Cikarang, Batam, kemudian IKN dan juga NTT tadi, muncul lagi 2 kota. Jakarta yang kemudian dilakukan di Serpong, di BRIN, dan research informasi. Ini yang sementara. Yang sementara. Satunya lagi di Surabaya.
Nah, pemenangnya yang sekarang sudah disebut oleh kejaksaan itu, yang sekarang sedang. Nah, yang menarik adalah ini cuma sementara, Mas. Dan anggarannya hampir 1 triliun. Hanya untuk membuat sementara. Sementara itu sewa. Oh, sewa. Sewa. Jadi ini tuh enggak. Jadi memang dari awal sebenarnya sudah terindikasi ke hal yang harus diteliti. Tadinya ibaratnya gini, Mas. Kita mau beli rumah. Rumah kita sedang dibangun oleh developernya. Terus kemudian tiba-tiba ya entah mau nyenengin istri atau mau apa, mau pindah duluan. Nah, padahal di rumah yang asli itu kita sudah pasang alarm, sudah pasang CCTV, sudah pasang apa-apa. Yang di sini karena terburu-buru, mungkin alarmnya alarm beli di aftermarket gitu kan, gitu hanya kamera 200 ribuan gitu, pasang-pasang. Nah, jadi kan standar tadi ISO-nya dan tire-nya tidak mencukupi. Dan itu benar memang tidak mencukupi. Karena yang ada di Serpong itu jelas-jelas betul dia hanya mampu sampai tier 3. Surabaya ini awalnya yang kita dengar itu hanya tier 3. Itu yang Telkom punya, bukan? Betul. Ya, saya pernah ke sana. Iya, Telkom Sigma. Itu lumayan bagus itu. Iya, tapi itu nggak nyampe sebenarnya tire-nya. Oh, gitu. Sebenarnya loh ya gitu. Kata cerita orang teknik. Meskipun akhirnya saya kaget. Waktu itu dilaporin ke saya sih tier 4. Betul. Yang di Surabaya akhirnya tier 4. Yang dilaporinya. Cuman kan kita tahu awalnya tuh tier 3 betul ya. Surabaya yang ada di jalan yang ada di gedungnya kotak gitu, ada yang di pinggir kompleks itu. Nah, dan itulah yang kemudian setelah ini dipaksain untuk jadi ya sebenarnya itu mudah banget, Mas, karena itu nyewa kan, miliknya Telkom Sigma sama miliknya Indosat kan, Tasarta. Nah, ini kemudian kan dipaksakan untuk bisa Agustus. Menariknya, Mas, ini menariknya sebelum Agustus. Nah, itulah semua kan muncul desakan dari pemerintah untuk semua pemerintah daerah, kemudian kantor-kantor, kemudian lembaga-lembaga negara itu harus memindahkan datanya ke sementara ini, ya gitu, PDNS. Sebagian taruh di Serpong, sebagian lagi taruh di Surabaya. Karena Surabaya disebut-sebut dia kualifikasinya lebih tinggi dari Serpong, ya kemudian yang di Surabaya ini yang lebih banyak. Ini yang jadi menarik bagi hacker, Mas. Karena ini rumah cuma sementara, data dikasih di situ. Dan ada satu lagi, ini yang krusial banget. Setahun sebelumnya, jadi ketika Menkominfo waktu itu si Bas itu dia itu kemudian memindahkan itu, memerintahkan untuk pindah itu, dia juga membuat surat keputusan atau SK bahwa semua pemerintah daerah itu tidak boleh lagi menganggarkan, itu ada, saya lupa peraturannya, nah, tidak boleh lagi pembuatan server data center. Jadi mau nggak mau, daerah-daerah yang meletakkan semuanya taruh di Surabaya, Mas. Nah, kemudian ketika semua taruh di situ, otomatis tahun terakhir banyak sekali pemerintah daerah dan kantor-kantor lembaga itu yang tidak lagi punya data internal, karena semuanya dikirimkan ke Surabaya. Nah, di situ dalam setahun terakhir itu sudah mulai feeding data, sudah mulai collecting data, kayak ibaratnya kayak kita tuh ya data udah ditaruh di situ semua gitu, tidak hanya di copy tapi di move ke situ. Ini krusial karena kalau hanya di copy masih ada backupnya, semuanya di move gitu ke sana, dan nggak boleh lagi nganggarkan. Jadi kan daerah-daerah takut, Mas, kalau mereka nganggarkan untuk server jadi temuan, kecuali, nah ini terus terang kayak Jogja, Mas. Jogja sempat konsul ke saya gitu, dan saya bilang bahaya nggak, Mas, gitu. Bahaya, saya bilang gitu, karena itu sifatnya sementara, dan saya tahu tuh kayaknya sih nggak loh ya. Oh, Jogja nggak ikutan? Selamat, Mas, nggak ikutan. Loh, kok bisa? Tapi gimana caranya? Iya, Jogja punya Danais, Mas. Punya dana keistimewaan. Jadi nggak harus minta dari APBN menganggarkan itu. Boleh. Iya. Oh, jadi pakai keistimewaan. Iya, beberapa daerah lain ada 4, Mas. Selain Jogja itu, ada Kediri, ada mana lain juga selamat. Mereka juga dengan dana internal, mereka tetap punya. Gitu. Nah, dan ini yang kemudian kalau kita ingat betul, Mas. Ketika kemudian saya teruskan ceritanya dikit, ketika kemudian sebelum Agustus, pada bulan Juni itu terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan. Tahu-tahu di dark web kita lihat data dari BPJS. Sebelumnya bukan data BPJS yang pertama kali heboh tuh. Imigrasi, Mas. Imigrasi. Tahu-tahu imigrasi macet. Datanya nggak bisa dibuka. Ya kan, betul. Waktu itu. Jadi kenapa? Karena datanya imigrasi itu sudah taruh semuanya di sini, dan itu dikunci.
oleh hacker waktu itu yang ada di Surabaya itu. Ransom ya. Ransomware. Nah, dikunci hacker, dia minta dengan ransomware dia minta tebusan lah gitu. Nah, ini ada satu keuntungan lagi waktu itu Yasona memerintahkan kepada dirjennya untuk kemudian membuat atau memindahkan pakai yang backup gitu. Backupnya di luar negeri. Udah silmi apa masih sudah silmi kayaknya. Sudah silmi. Jadi silmi akhirnya ambil keputusan, dia nyewa server asing. Sebenarnya juga bahaya sih. Tapi daripada nggak jalan waktu itu, dia. Nah, kehebohan ini kan heboh banget Mas waktu itu. Ketika kita dengar di Komisi 1 itu kan sampai kepala BSSN waktu itu ya, itu kan dipanggil, Menkominfo Budi Ari juga dipanggil, kan sampai dikatain sama waktu itu masih jadi ketua Komisi 1, sahabat kita Mutia itu, kan dikatakan ini kan kebodohan Pak gitu. Jadi kan viral banget waktu itu. Jadi maaf ini ya, ini kata-kata Mutia sih, Menteri dan Kepala BSSN Pak Hinsa Siburian itu kan sampai dikatakan bodoh gitu ya. Karena kan kita juga kaget, ternyata setelah pada mindah data ke sana tidak ada backup. Widih. Sama sekali kan itu kan heboh banget Pak. Hanya tersisa 3% data itu yang bisa dipulihkan. Dan saya tahu itu sebenarnya nggak dipulihkan. Itu karena mereka masih punya data cadangan di server daerahnya. Dan ini memang hackernya ini ya cerdas juga Mas gitu. Karena dia nunggu setahun dulu, jadi datanya sampai udah kekumpul semua. Baru nggak ada backupnya. Nah kalau masih awal dia langsung menyerang, selamat Mas. Nah dan kan lucunya apa? Ini memang sudah sebenarnya ordalnya terlibat, Mas. Enggak, si hacker itu di dua-duanya nyerang? Enggak, cuma satu, Surabaya. Surabaya. Berarti harusnya di Serpong ada dong? Ya. Di Serpong nggak ada datanya? Ada data, selamat. Bukan maksudnya, makanya. Harusnya kan ada backup dong di Serpong. Ini ada di yang tersisa 3% itu yang di Surabaya. Yang dihitung. Yang di Jakarta tidak dihitung. Karena yang di Jakarta itu hanya kantor-kantor yang level-levelnya 2, pemerintah daerah yang kecil-kecil, kabupaten kota gitu. Yang ada di sini kan yang provinsi. Karena kan standarnya lebih gede ini. Yang tiernya lebih gede kan, tier 4, yang ini tier 4, yang ini tier 3. Ya gitu. Jadi ISO-nya meskipun sama, tapi yang di Surabaya kan yang mostly data ada di situ. Kemudian kan heboh. Data-data kan mulai dibocorin satu-satu tuh di dalam data BPJS Kesehatan. Yang kita kaget kan apa? Mulai dari data BAIS. Badan Aliansi Strategis untuk intelijennya ABRI. Bukan hanya itu Mas. Data-data anggota. Oh iya, itu betul kan juga. Sempat bikin heboh. Banyak anggota dan banyak saya dijapri Mas oleh teman-teman anggota TNI yang kita juga kenal waktu mitra Komisi 1. Mas nasib saya gimana gitu, karena saya sekarang di keluarga pun dimarah-marahin oleh istri gitu, oleh anak. Karena mereka kan nggak ngaku sama anak. Iya kan, nggak boleh ngaku Intel. Nah, iya. Kalau Intel ngaku-ngaku bukan. Banyak Intel Mas Melayu. Iya. Masa ngaku? Kecuali Intelnya netizen. Itu harus ngaku. Saya Intel loh. Gitu. Itu. Jadi kan banyak sekali gitu. Plus Mas, yang lebih bahaya lagi waktu itu kan Inavis. Yang untuk identification fingerprint automatic itu kan itu kemudian bocor juga. Jadi artinya itu kan bisa di-copy untuk kemudian orang daftar judol, ya kan? Kemudian orang jadi avatar lah ya. Iya benar. Benar bisa jadi orang saya main judol pakai nama Roy Suryo. Itu kan sangat mungkin gitu kan. Jadi hal seperti itu yang terjadi, Mas. Dan itu heboh banget. Dan yang lucu, kalau menurut saya yang lebih lucu lagi, tiba-tiba si hacker tuh kan kayak minta maaf gitu kan. Ya kan, minta maaf, mau ngembaliin. Itu kan sebenarnya kalau dulu malu banget Mas Indonesia itu. Gitu, sangat malu. Dan itu penyelesaiannya nggak jelas loh. Artinya itu zamannya Semi ya? Ya, sebelum mundur. Semi mundur gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Jadi Semi itu saya masih mengatakan waktu itu saya mengesahkan dia gentle. Dirjen Aptikanya. Iya, Dirjen Aptikanya Samuel Abrejani Panggerapan atau Semi. Dia mundur gara-gara dia bertanggung jawab terhadap itu. Menurut saya sih bagus lah. Gitu. Banyak juga teman-teman di anggota BIN itu kan pada teriak BIN netizen gitu. Ini baru kali ini yang minta maaf kok malah hacker. Harusnya menterinya dong minta maaf. Menterinya kan sama sekali nggak minta maaf waktu itu. Ya kan gitu. Bahkan meme-nya banyak banget Mas. Gitu yang terjadi. Ada yang bilang kalau itu kesengajaan untuk menghapus data pemilu dan lain sebagainya. Kan tuduhannya jadi banyak banget. Tapi yang menarik sebenarnya dan waktu itu belum ada yang mengerjakan adalah apa yang dikerjakan Kejaksaan
Jakarta Pusat sekarang. Jadi memang harus ada yang meriksa, Mas. Saya dua waktu itu juga teriak. Ya gitu, dan pernah saya presentasikan. Ini kenapa di Jakarta Pusat ya kejaksaannya? Ya kalau ini sih saya dari sisi hukum nggak paham ya. Soalnya kan barangnya ada di Serpong sama di Surabaya. Surabaya kan. Nah, tapi kan lelangnya adanya di pusat. Medan Merdeka Barat 8. Makanya di situ. Ya. Yang kerjain kan di situ. Mungkin di situ kan ya persoalannya. Lelangnya, kemudian tahapan-tahapannya. Jadi itu kan ternyata kan dikerjainnya mulai tahun 2020. Diceknya. Jadi sebenarnya itu sudah ada perencanaan, tapi aneh kan pergantian dengan antara Johnny Gerard Plate dan Budi Ari kan sebenarnya kan setelah itu. Cuman ternyata sudah ada lelang itu sebelumnya. Jadi kan ada lelang untuk yang sementara ini. Untuk yang sementara ini, gitu loh. Jadi artinya dari situ ketahuan bahwa pemenangnya sudah ditentukan, ya kan. Cuman satu yang menang, yaitu lelang-lelang biasa lah, lelang atau gitu. Terus di ada yang 200 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang sekian, terkumpul semua 959 sekian, hampir 1 triliun. Semuanya satu pemenang. Gitu ya. Untuk sementara doang. Untuk sementara doang. Padahal yang kalau yang permanen itu anggarannya 2,7 kan? 2,7 triliun, tapi itu selamanya. Jadi kan ini kan konyol banget Mas ya kan? Sepertiganya anggarannya hanya untuk sementara. Betul. Iya kan? Ini kan benar-benar pinter banget sih. Pinter banget. Saya hampir bilang jahat banget. Mas bilang pinter banget. Pinter jahatnya maksudnya. Iya. Jadi artinya kan, waduh, gimana gitu loh. Dari 2,7 dan itu fix dan itu nggak keluar apa-apa karena ada anggaran dari Prancis. Kok tiba-tiba ini APBN dikeluarin 900. Pure APBN lah ya. Pure APBN. Karena memang kalau sewa nggak mungkin PKL kan. Lucunya kan pinjaman luar negeri kan gitu. Jadi artinya kan dari 5 tahun itu dibagi, semuanya akhirnya kejadian hampir 1 triliun. Dan ini yang kemudian diungkap. Saya juga waktu itu ada satu seminar juga yang diselenggarakan oleh teman-teman ABDI, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Kami juga dengan beberapa teman-teman dari ITB, dari UI juga saya melakukan protes terhadap hal itu gitu. Kemana ini gitu loh. Apalagi ketika itu dibocorkan atau bisa bobol oleh karena hacker. Dan yang menarik kan waktu itu ya ini bukan personal ya Mas ya. Tapi kan ketika kemudian ada penganugerahan bintang jasa, Menkominfo lama ini itu kan dapat bintang jasa gitu loh. Kita kan ketawa semua gitu loh. Kita udah pernah bahas ini. Lah ya, udah pernah membobolkan data kok malah bintang jasa. Tapi artinya yang belum kita bahas detail adalah alhamdulillah kalau semua saya mungkin rajin bagi-bagi kali. Bagi-bagi. Jadi bintangnya karena bagi-bagi. Nah, itu. Jadi tidak ada pertanggungjawab dia sama sekali untuk soal kebobolan data. Dan ketika kemudian tanggal 17 Agustus 2024 juga tidak ada keterangan apa-apa, Mas. Itu kalau kebocoran data itu seorang menteri itu bisa dipidanakan? Ya, kebijakan dia kan jelas. Harusnya bisa ya? Bisa nggak lah. Mesti di dalam konteks korupsinya ya? Oh enggak korup. Itu kan bukan hanya soal finansial. Oh. Jadi kebijakan yang korup, kelalaian pun bisa. Kelalaian di dalam konteks melaksanakan ini. Iya, dan itulah dia. Apalagi dampaknya sangat besar. Sangat merusak sekali. Benar-benar merugikan rakyat, Mas. Saya tadi cerita soal Bais, ya, soal Inavis, data penduduk itu kalau kemudian data digunakan, untungnya waktu itu kan bank-bank Indonesia itu belum terkoneksi ke itu kan. Baru kemudian kan yang sempat kita dengar heboh kan ketika kasus BSI. Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya nggak bisa dibuka ya kan setahun sebelum, dan itu 7 hari loh. Bayangin kalau itu misalnya bank besar yang lain, Mandiri misalnya atau BNI, sebagaimana hebohnya Indonesia gitu. Nah, jadi artinya kerugiannya ini hanya bukan soal finansial, Mas. Betul. Iya kan, tapi soal keamanan data pribadi gitu. Hanya saja kalau dalam urusan finansial aja berarti kan berapa tadi sewanya? 959 miliar. Oh, kan berarti hampir 1 triliun. Berarti kerugian negara 1 triliun. Terus ditambah itu bayar si hacker, bayar nggak?
Bisa aja bayar kan? Bisa aja bayar. Karena kalau tiba-tiba dikasih datanya itu kan aneh gitu loh. Masa tiba-tiba dia minta maaf kan nggak mungkin. Kalau nggak dikasih duit pasti. Nah itulah. Jadi kan semua kan juga pasti aneh. ada tuh duitnya dibayar. Nah. Mungkin duitnya juga bukan dari pihak ketiga. Jadi bisa 1,5 T lah ya. Kira-kira. Belum kerugian non keuangannya. Tidak bisa dihitung, Mas. Itu. Kerugian orang-orang yang rugi ketika kasus imigrasi kita macet. Ini hampir mirip sama timah kan. Timahnya kerugian karena yang perusahaan lingkungannya. Ini kerugian sosial karena kerugian sosialnya ini gede banget. Kalau dihitung mungkin bisa ratusan triliun. Iya. Karena data itu wah ini lebih dari 20 tahun penjara. Harusnya, iya kan kebijakannya. Dan kalau timah saja atau misalnya kebijakan yang nyangkut, kita lihat kasus yang Tom Lembong gitu misalnya, dia aja bisa dipidana, bahkan ditangkap gara-gara kebijakan dia. Yang itu pun ternyata berlaku bukan hanya zaman dia, ya, atau bahkan tidak zaman dia kan. Setelahnya juga, dan menteri-menteri yang lain kenapa nggak dikenain? Nah ini kan jelas banget, itu jelas banget terjadi zaman Budi Ari. Jelas banget terjadi, dan dia statement bahwa ini akan diresmikan tanggal 17 Agustus. Dan pada saat 17 Agustus itu tidak ada pernyataan apa-apa. Sampai dengan sekarang, until now. Jadi maka kita sama sekali nggak tahu perkembangan dari PDN ini sekarang. Pusat Data Nasional. Yang PDN-nya nggak jelas? Ya, kalau yang PDNS-nya udah pasti rusak. Udah pasti rusak. Udah pasti, karena itu nyewa kan. Ini udah berapa lama ya? Harusnya buktinya cepet lah ya kayak gitu. Iya, enggak artinya kan gini. Udah dan saya yakin kok itu selesainya atau selesai nyewanya. Kalau dicek. Mungkin juga nggak sampai tahun ini, Mas. Karena kan bayangannya itu untuk sementara. Sampai Agustus doang lah ya. Nah iya, sebelum karena yang Oktober ini, kan Oktober November udah jadi ya. Udah November jadinya. Novembernya jadi kan, udah jadi si PDN-nya kan harusnya. Harusnya kan mungkin ya sampai dengan tutup buku 2024 kemarin. Itu udah beres lah. Udah beres harusnya. Ini kan kita sama sekali nggak ada. Padahal kan uang rakyat semua itu. Penyerahan dari PDNS ke PDN juga nggak jelas, ya kan. Pertanggungjawaban hampir 1 triliun di awal. Itu 1 triliun itu hanya benar-benar nilai financial sewanya loh. Belum termasuk kerugian imaterial yang dialami oleh imigrasi, oleh Inavis, oleh BAIS, oleh juga BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kemarin, makanya ketika minggu yang lalu muncul pernyataan dari Kejaksaan Jakarta Pusat, waduh saya langsung ini yang ditunggu gitu. Karena kan sebenarnya harus masuk dari awal. Karena kan itu jelas-jelas tidak berguna, ya, useless ya. Jelas-jelas kemudian karena bocor, mah. Gitu. Kalau itu kemudian sukses saja kita masih bisa, oh iyalah gitu. Ini yang dulu kita sempat ngobrolin juga tentang masalah Budi Ari juga. Ya. Yang katanya terkena kasus korupsi ini, Mas. Bukan, sebenarnya beda lagi. Kasus korupsi itu pada judulnya. Di judulnya? Iya. Wah, jadi bisa lipat-lipat. Bisa, harus bisa. Jadi pertama kasus korupsi yang itu. Terus kemudian judulnya itu sendiri. Judulnya itu kan bisa disebut korup. Karena kan dia membiarkan yang tadi Mas cerita satelit itu. Ya. Itu betul, satu kasus ICE itu, mesin ICE yang melakukan crawling itu dibiarkan tetap bisa dioperasikan dari luar. Ya. Ketika COVID sudah selesai. Begitu COVID selesai, kemudian work from home dicabut, kemudian kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemeriksaan scanner dan lain sebagainya dicabut. Itu kan aja itu dicabut juga. Dan dia tahu persis. Ada 10 orang Kominfo kan di situ. Berarti itu satu kasus, satu ini PDN-nya satu lagi. Nggak ada lagi kasus yang lain. Belum lah ya. Belum. Iya. Kalau nanti BTS dibuka. Tapi ini hebat loh, Mas. Hebat banget loh. Ini baru sebentar aja jadi menteri, dia udah buat persoalannya banyak banget, hebat banget. Betul kan? Istilahnya membuang anggaran dengan mudah sampai 1 triliun lebih gitu kan. Kemudian juga cerdas. Cerdas saya bilang. Cerdas garongnya gitu. Itu pintar. Ini kalau dalam istilahnya teman-teman netizen, tindakan dia tuh membagongkan, Mas. Bukan membingungkan. Bukan membingungkan, bukan membanggakan, tapi membagongkan. Itu kerjaan. Iya. Saya pernah baca. Benar lucu juga. Iya. Jadi membagongkan. Dan kalau saya dulu sering main wayang itu, Mas, si Bagong itu lucu kan? Iya. Tapi dia sebenarnya bukan Bagong kalau tokohnya. Waktu itu saya tokohkan Togok gitu. Oh, Togok. Karena itu Congor Istana. Congor Istana itu juru bicara istana. Oh, Togok. Ya, dan memang dia kan
sempat dalam kasus yang lain lagi Mas sebenarnya. Itu kan info yang kita dengar dari Bocor Halus, teman-teman di Bocor Halus Tempo. Kan dia juga diperintahkan untuk menghapus jejak itu. Fufu Papa itu pura-pura kan, tidak tahu apa-apa itu. Jadi memang sebenarnya banyak kalau mau dikejar. Kan sebenarnya kita juga pernah cerita Mas gitu. Pada podcast sebelum ini gitu ya, sebelumnya. Bahwa ketika kita ngobrol itu kan nama dia sudah disebut dan dia sudah dipanggil, kemudian dia keluar sudah kelihatan stresnya. Itu kan kita udah cerita, oh ini minggu depan ini gitu. Tapi kan sempat bertahan lama Mas gitu. Berarti ada yang melindungi juga. Pastilah. Iya. Kalau enggak ngapain dia jauh-jauh ke Oslo Mas? Jadi Oslo yang melindungi. Iyalah. Karena coklat masih dikontrol Oslo katanya info. Oslo loh ya. Nanti kalau kita ngilangin L-nya nanti takutnya kena ke teman kita Oslo. Bukan Oslo. Bolak-balik. Putar-putar aja. Iya. Nah itu jadi dia kan waktu itu kan selamat gara-gara itu kan. Itu kan ramai banget waktu itu. Dan tapi kan yang jelas dari Desember berarti sudah 4 bulan ya sampai dengan sekarang. Dia rencana mendirikan partai judi online itu. Pro judi online. Projo. Itu kan kalau kata teman-teman singkatannya kan pro judi online. Pro judi online. Nah, gambarnya jelas itu simbolnya merah dan lain-lain. Itu kan belum terbukti sampai dengan sekarang. Sampai akhirnya Jokowi bilang ubah namanya jadi TBK, Super TBK. Ya kan gitu. Tapi super perseorangan. Tapi kan berubah lagi idenya karena nggak tahu kenapa dia bilang ini sudah diambil oleh salah satu partai konsepnya. Tapi kan artinya sekali lagi kita sosok ini, Bas ini ya, dia Ristiadi ini kan ya akhirnya kan menjadi nggak lucu Mas gitu ya dia. Tapi kalau nggak lucu ini ada yang lucu lagi Mas gitu. Karena kan dia sering dikatakan ya emang nggak lucu, nggak kayak grupnya lawak zaman dulu gitu. Dia kan disebut Darto Helm gitu. ampun saya nggak ikutan kalau karena sekarang juga dia nggak banyak berbuat apa dalam konteks koperasi ini nggak. Cerdas banget Mas dia Mas. Cerdas juga. Dia kan membentuk yang namanya 75.000 koperasi merah putih. Dengan dana sangat besar, Mas. 75.000 itu, kalau kita pikir, itu kan sudah 80 sekian persen. Ya, berarti itu satu koperasi satu desa kan? Betul, desa kita kan 83.000 sekian. Termasuk 78 lah. Lah ya. Karena kan sisanya kelurahan. Gitu. Betul. Artinya kalau dengan anggaran negara, lagi-lagi anggaran negara nih, dipakai kemudian dia untuk membiayai itu, kan hebat banget Mas. Iya. Ini kan bisa jadi satu. Berapa triliun tuh? Nggak tahu. Ini yang belum jelas. 750 atau berapa gitu dengar-dengarnya. Iya. Kalau soal 1 triliun kan udah hilang. Mau berapa triliunnya yang mau dihilangin? Nah, makanya ini benar. Untung saya diingatkan. Benar, dia kan membentuk koperasi di 75.000. Pakai datanya digabungkan di PDNS. Yang jelas dananya APBN. Iya. Berapa ratus triliun untuk membuat ini, mungkin nanti bisa di googling lagi ya. Gitu. Tapi artinya apa? Ini kan sebuah persoalan, bukan persoalan, sebuah kekuatan yang sangat bagus, Mas, untuk 2029. Ini jelas kan, gitu kan, dengan dia sudah memegang. Betul. Mostly 80-an ribu kecamatan yang ada, kecamatan, desa yang ada di Indonesia. Udah tutup mata dia jalan. Jadi benar Mas, cerdas dia tuh. Iya. Asal jaringannya jangan dipakai yang PDNS. Nah kalau itu malah udah jaringannya pasti harus buat jaringan sendiri. Baru lagi nanti. Iya, pasti, di koperasi ya kan? Itu jangan pakai PDNS lagi. Jadi kalau kemudian kabar terakhir ya sebelum kita ngobrol ini ada kabar dia akan di reshuffle. Saya kira mungkin presiden sudah melihat ada indikasi itu. Dan kalau diganti kan, ya menggantinya kan orangnya presiden juga kan. Ya kan wakil menteri koperasi kan Ferry Juliantono kan. Iya. Pokoknya udah disiapin semua. Iya. Jadi ini sebenarnya saling mendukung. Saling mendukung. Termasuk juga dengan kabar kalau Menkom Digi sekarang, Mutia tadi, yang konon kabarnya juga bersama-sama akan dengan Budi hari ini dilakukan reshuffle, entah itu setelah Lebaran
atau dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat kayaknya nggak mungkin. Ya, Pak Prabowo biasanya nggak senang gaduh. Nah, karena kan apa? Pintu masuknya kepada ya ini sebenarnya mungkin tidak secara langsung ya gitu. Tapi kan disebut-sebut gitu bahwa anggota keluarga dari Mutia itu ya, suami lah gitu. Itu kan disebut dalam kasus yang melibatkan Tom Lembong juga. 400 sekian miliar itu gitu. Karena dia waktu itu sebagai direktur PT PPI yang digunakan oleh kementerian Tom Lembong waktu itu. Jadi sebenarnya kan ini anu banget, Mas. Tapi kan kalau direktur belum tentu terlibat. Ya memang belum, tapi minimal ya capek, Mas. Bolak-balik dipanggil wong orang-orang yang sudah ditersangkakan bersama dengan Tom Lembong itu kan sebenarnya sudah ya ibaratnya sudah tinggal sebelah kanannya dia gitu. Jadi kan dalam waktu dekat setidak-tidaknya kalaupun dia bukan sebagai naik statusnya sebagai TSK ya kan paling tidak dia menjadi saksi. Dan saksi itu ya cepat Mas naiknya kalau ada anunya ketemu mensreanya ya kan ketemu aliran dananya betul kepegang gitu. Nah, kalau dari situ nah ini yang bahaya, Mas. Karena nanti kalau kena seseorang tuh kalau udah kena kan biasanya harus cari-cari ya kan gitu. Nah, bisa jadi nanti yang lain-lain juga dikenakan lah. Gitu. Kayak misalnya kasus kita kembali ke kasus yang di Kominfo dulu, yang kasus judi online itu kan yang kena masing-masing sampai 10 staf Kominfo waktu itu sekarang menjadi Komdiji. Itu kan saling kait-mengkait, Mas. Sampai ada yang suami istri juga. Iya tuh. Iya kan? Istrinya di mobilnya ditahan semua tuh ya. Betul, mobilnya, istrinya mewah-mewah. Mewah banget, Mas. Istrinya di TPPU dulu, terus suaminya kan kena di Geraha apa itu namanya? Di Jogja itu, di Sleman. Ya, kan buron waktu itu. Kemudian tersangka dia kena di sana. Artinya apa? Semua kalau dikejar bisa kena. Lah kalau ini pakai ya bukan modus namanya, tapi pakai presiden suami istri ini, ya gawat, Mas. Bisa jadi Menkomdiji juga bisa. Nanti kan ada aliran dana nggak ke situ. Nah, kalau aliran dana bisa jadi nanti terbuka malah kasus yang satu lagi, Mas, yang pernah melibatkan JGP ya, Joni Gendal Plate. Itu kan sebenarnya belum selesai, Mas. Masih banyak, Mas, orang-orang gede yang ke bawah-bawah. Wah, iya, gede banget kalau ini. Serius, Mas. Rame kalau ini. Berwarna gede fisiknya apa gede? Bukan. Fisiknya juga gede. Oh, kan? Fisiknya gede. Ada yang gede lah fisiknya. Ada yang gede. Tapi kan ini ada yang kecil juga. Ya, tapi kan ini warna-warni, Mas. Nggak hanya dari kuning, nggak hanya dari orange. Nyampur semua. Nyampur, merah juga. Gitu. Kan rame nih. Aneh juga tuh, padahal kemarin baru disidak tuh sama ini kan. Nah iya. Sama aktivis tuh di Vermont. Nah, meskipun aktivisnya ganti yang dilaporkan. Tapi ada baiknya, Mas. Tapi itu harus kayak gitu, berani. Iya. Akhirnya setelah disidak, kan akhirnya kan Sumidarsko kan sebagai wakil ketua DPR dan juga Utut Adianto, ketua Komisi 1, kan bikin konferensi pers gitu kan. Menjelaskan ini loh 3 pasal yang diubah dalam rancangan Undang-Undang TNI. Akhirnya kan memang terkonfirmasi. Ya kita bicara ini karena dulu kita juga Komisi 1 kan. Terkonfirmasi bahwa disitulah memang diamini kalau TNI yang aktif ternyata ada pos-pos yang memang bisa ditempati. Udah diamini dalam konferensi pers tadi kan gitu. Jadi artinya itu nggak mungkin terjadi konferensi pers kalau tidak ada gerebek oleh 3 anggota. Itulah. Bukan gerebek rumah ya? Bukan. Kalau gerebek rumah itu banyak di YouTube, Mas. Gerebek rumah ketahuan nanti punya apa. Gerebek sidang. Gerebek sidang. Nah, jadi artinya kan nanti membuat kayak Mas. Ini kebalikannya, Mas. Kebalikannya. Ingat nggak dalam kasus judi online, ya itu ada TikToker. Oh, si siapa? Gunawan Sabdor. Sabdor. Ya. Itu namanya jadi Gunawan bukan Sat, tapi kebalikannya. Happy Bor. Nah, dalam kasus BTS bisa jadi yang tadinya senang, bahasa Inggrisnya apa, Mas? Senang. Berubah jadi Sat nanti namanya. Oh, gitu. Ini udah kita spill dikit. Iya. Ya kan karena si perusahaannya yang masuk kan. Di rootnya itu kan Yusrizky itu teman saya. Iya. Jadi Yusrizky itu. Bisa jadi set nanti dia. Iya. Nah, kebalikannya dari Gunawan Sabdor. Kalau Bintang Mahaputra itu
permanen nggak sih? Permanen, Mas. Jadi nggak bisa ditarik lagi kalau. Nggak bisa, Mas. Masa sama orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Republik ini, misal terbukti dan kemudian dia harus terkena, nggak diambil lagi? Setahu saya nggak, Mas. Wih. Setahu saya. Gila ya negara ini ya. Kan banyak juga dulu menteri bukan hanya zaman Pak Jokowi, zaman sebelumnya. Oh iya betul ya. Kan? Yang dapat rata-rata kan menteri dapat bintang Mahaputra, Pak. Oh, kalau dia menteri dapat bintang Mahaputra ya? Iya. Iya, saya kan juga ada. Oh, ada. Oh, dapat juga. Dapat. Ya udah berarti seperti apa namanya? Penghormatan untuk jadi menteri aja. Iya. Waktu itu kan ada kelas-kelasnya. Iya. Ada yang Adi Pradana, ada yang Budiari itu sebenarnya agak di bawah gitu. Tapi anunya kan agak kecil, bukan selebar yang lain gitu. Kalau kita biasanya dapat selebar yang lain. Gitu. Nah, itu mereka meskipun mereka akhirnya kena KPK, kan nggak pernah ada kabar dicabut ya. Iya kan? Kan nggak pernah ada kabar. Iya. Harusnya di dalam konteks itu ya harusnya ada kan demosi lah gitu. Istilahnya. Iya. Itu sih saya setuju. Itu saya setuju dalam kasus ini. Jadi artinya kalau memang negara itu pernah mengapresiasi seseorang karena prestasinya, tapi tiba-tiba terbukti, itu harus diambil. Nah, harusnya ada pasal itu. Kan itu setnek harusnya lebih jeli. Betul. Harusnya kan memang ada pasal. Apabila di kemudian hari, ya biasanya kan juga gitu kan. Iya. Ada SK itu di kemudian hari terdapat kesalahan, maka ini bisa ditarik kembali. Harusnya begitu. Iya, betul. Iya. Karena bagaimanapun juga jangan sampai jadi kayak legitimasi terhadap tapi memang salah satu yang buat orang bangga dapat bintang itu ada yang buat orang bangga, Pak. Apa itu? Dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan, Pak. Oh iya, betul. Jadi dia sebagai pahlawan. Iya, jadi meskipun nanti punya hak ya. Misalnya ini dia itu ditetapkan sebagai TSK ya, kemudian dalam kasus mulai udah punya wasiat. Udah punya wasiat. Nah, itu kan. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau di situ, jadi tetap aja di ada juga yang umum. Ada juga yang ketika kasus COVID, Mas, kayak yang nggak bisa juga ya? Nggak bisa kan? Iya, kayak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur itu kan betul. Senior saya itu, Menpora sebelum itu kan kasihan banget. Betul. Akhirnya kan dimakamkan di makam umum di sini kalau nggak salah. Ya di apa itu yang bareng-bareng itu loh. Iya. Dibungkus plastik. Ya lupa namanya. Iya. Tapi di situlah saya tahu. Pondok Ranji atau apa gitu ya? Ya, something like that. Ya, something like that. Nah, kembali ke kasus ini, Mas, sebenarnya jadi makanya kita desak atau kita tunggu benar. Jangan sampai kemudian kayak hangat-hangat kotoran ayam, Mas, gitu kan banyak. Tapi gitu. Di kejaksaan itu udah sejauh apa itu? Sudah, dia kan udah memeriksa udah melakukan penggeledahan juga gitu. Sudah ya. Ya, meskipun belum artinya menetapkan tersangka belum ada ya. Tapi sebenarnya orang yang bersangkutan si Judiari ini kan sebenarnya dipanggil oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam kasus Budi Online itu kan sebenarnya udah sekian jam waktu itu dipanggil dan dia sempat sudah stres kan gitu waktu itu dipanggil itu. Jadi ini sebenarnya dua kasus ini saja itu sudah jelas-jelas kasusnya berbeda, tapi terindikasi semuanya ada. Itu kan kenapa nggak langsung dikerjain gitu? Ya tadi kalau kemudian ada indikasi ada pelindung di baliknya ya berat, Mas gitu. Kemarin ada kebakaran di. Nah itu, Mas. Itu ngilangin bukti atau gimana? Gini, meskipun dugaannya. Yang menarik gini, Mas, dari kebakaran itu kan terjadi tepat sebulan. Iya. Harinya sama, tanggalnya sama dengan kebakaran di Kementerian ATR BPN. Oh iya. Iya kan? Persis sama. ATR BPN itu itu kebakaran tapi dia di lantai 1 dan itu fatal itu kalau. Tapi kan itu kita apresiasi dengan para satpam yang itu berusaha betul mecah kaca dan Pak Menteri ATR Pak Nusron kan setengah jam udah sampai lokasi pakai sarung gitu ya. Itu bagus, Pak. Itu kita apresiasi. Jadi dia cepat sekali datang dan selamat gara-gara damkar juga cepat sekali datang. Sama dengan kebakaran pada tanggal 8 Maret 2025 di lantai 8 tempat di mana mesin ais itu berada, Mas. Oh.
Gitu loh. Jadi artinya kan setidak-tidaknya kalau itu terjadi, mesin ICE ini yang urusan judol tadi ya. Ini kan rusak Mas mesinnya. Nggak usah terbakar saja. Kalau sedemikian pekat asapnya, itu kan kayak kasus di Glodok Mas. Kebakaran yang lain. Orang bisa meninggal. Mesin bisa kemudian apa ya? Ya kan kayak ngefong gitu ya. Kayak kemudian kena jelaga asap, rusak juga Mas. Karena kan yang namanya microprosesor, sirkuit itu cek harus itu bersih banget begitu itu kena. Makanya kan saya apresiasi waktu itu setelah itu tidak saya terjadi kebakaran. Damkar kan langsung mengirimkan 22 pertama 12 mobil tambah lagi 10 dan cepat gitu. Meskipun kan di-deny, tidak diakui bahwa itu sebuah kebakaran. Itu hanya asap katanya. Ya mungkin sekarang memang sudah banyak vape ya. Jadi tidak ada asap, tidak ada api, nggak ada masalah. Bisa, jadi ya kan? Sekarang peribahasanya udah berubah. Betul, bukan mesti apa. Kalau dulu kan ada asap, ada api. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Dan pasti juga tidak perlu terjadi api, tidak perlu terjadi kebakaran gede, Mas. Karena kita tahu semua. Di sekeliling tempat ruang Cyberdrone 9, Cyberdrone 9 itu tempat mesin ICE itu. Itu kan alat pemadamnya kan sudah yang canggih, Mas. Ya, bukan lagi yang menggunakan apalagi air kimia saja tidak, dia kan menggunakan gas. Gas halo atau namanya atau gas apa gitu. Jadi begitu ada asap, dia langsung menghilangkan oksigen di dalam itu. Jadi asapnya nggak jadi apinya nggak jadi besar, nggak trigger. Tapi ada asap. Nah, asap ini sebenarnya cukup untuk merusak, tapi kan hebat. Sekali lagi damkar dengan cepat. Meskipun damkar akhirnya mengeluarkan statement nggak ada api kok gitu, hanya ada asap. Lah iya karena sudah bisa sistemnya bagus. Untungnya itu. Kalau nggak panjang Mas ceritanya Mas. Tapi itu ini kalau Mas duganya ini memang ada intention mau ngebakar, menghapuskan dalam tanda petik bukti-bukti judol atau gini Mas, ingat nggak kebakaran tanggal 22 Agustus tahun 2020 di Kejaksaan Agung. Oh ya. Gede banget itu. Tahu saya. Aneh kan itu. Itu kan akhirnya penyebabnya apa? Tukang las. Ya kan? Mesin las yang lupa dimatikan. Nah, ini sama dengan kebakaran di ATR BPN. Harinya apa, Mas? Sabtu. Apakah wajar pada weekend listrik dalam posisi beban puncak? Kan enggak, ya kan? Kalau itu dikatakan korslet itu biasanya karena ada MCB, ya circuit breaker itu, yang kemudian dia turun, ya gara-gara atau dia tidak turun, terus arusnya lewat gede banget. Arus lewat gede banget hari apa, Mas? Masa kegiatan apa kalau hari Sabtu? Weekend kan nggak ada orang. Jadi makanya saya kemarin terus terang sampai membuat tulisan kecurigaan itu karena apa? Karena nggak wajar, Mas. Kayak kasus yang di ATR BPN. Kenapa itu tiba-tiba kebakaran ketika orang mempermasalahkan sertifikat yang ada di Kohot. Betul. Ya kan? Yang ada di pagar laut itu. Jadi kalau ada masalah besar, kok ada api? Ada api, ya gitu loh. Ada asap. Nah, sama. Tiba-tiba ini kasus judi online yang nggak selesai-selesai. Tiba-tiba di mesin ICE. Kok ada asap? Ada asap. Gitu loh. Jadi kan ini kan menimbulkan, ya wajar lah kalau kita bertanya-tanya. Gitu loh. Tapi kan Mutia udah bilang sudah mengamankan sejuta website situs 1,3. 1,3. Ya. Sekitar juta kan, betul kan? Betul 1,3. Hebat juga tuh ya mesinnya ya. Loh, kalau mesinnya emang canggih banget, Mas. Mesin ini kan mampu mengais. Tapi itu benar-benar langsung bisa Enggak. Itu baru diidentifikasi. Mesin ini, Mas, ini yang perlu kita klarifikasi. Mesin ini tidak bisa mengeksekusi langsung. Mesin ini hanya memberikan alert, memberikan warning. Early warning system lah. Ya, early warning system kepada petugas. Namanya forum, ya, namanya forum atau bahwa panel. Inilah situs-situsnya. Nah, itulah makanya kejadian yang ada waktu itu ada 5.000 situs, tapi yang 1.000 diamankan. Moga-moga maksudnya Mutia mengamankan itu mengamankan dalam arti kata sebenarnya itu, bukan mengamankan kayak diamankan kemudian di bergen gitu kan. Yang dulu kan secara begitu. Pinter lah ya. Secara pinter. 5.000 Kak situs yang terkena crawling dari mesin ICE ini. 4.000 ditindak. Yang 1.000 kan di deal waktu itu.
Oh. Yang waktu itu kita juga cerita, saya nggak percaya kalau satunya harganya cuma 8,5 juta per bulan. Dan terbukti kan? Ya, ya. Akhirnya kan satunya kan 25 juta, 24 juta, ya memang segitu. Yang 4.000 ini nggak laku, Mas. Yang 1.000 ini yang paling laku. Nah, bener. Yang slotnya paling gacor gitu. Nah, kecanggihan mesin ini kan dia kan bisa mencari, Mas. Dia bisa meng-crawling kalau misalnya kan banyak di pleset-plesetin. Judi itu menjadi di angka 1, ya kan? Kemudian 13. Bukan BUDI gitu. Nah, iya kan? Iya. 13 UD angka 1, ya. Angka 4, angka 1, angka 2, angka 1, angka 3. Nah, itu Ari. Nah, diplesetin jadi situ. Mesin ini kan bekerja dengan menggunakan artificial intelligence. Dia bisa ngerti dia. Oh, ini situs judi. Dapet. Dan bukan hanya judi, Mas. Dia kan juga bisa, hebatnya ICE ini, hebat Mas memang. Dia kan bisa mendeteksi situs-situs yang terorisme, situs-situs yang melakukan kata-kata yang hate speech, gitu ya, melakukan apa ya, pornografi. Tinggal apa namanya use case-nya aja ya. Persis. Dia kan ada keluarannya. Nah, baru dari situ Kementerian Kominfo, Komdigi sekarang, itu kemudian kan melakukan komunikasi dengan misalnya APJI. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ya kan, gitu. Untuk kemudian ini loh ditutup, ini loh ditutup, ini loh dicekek, ini loh dicekek, ini loh dicekek. Cuman sekali lagi Mas, kembali pada statement saya dulu, ya. Ini semua akan lebih mudah dilakukan kalau tidak pada zaman, nah ini masuknya, tidak pada zaman Presiden kemarin, itu mengubah peraturan pemerintah. Ya, dulu ada peraturan pemerintah bagus banget. Ya, tahun 2012 yang server itu harus ada di Indonesia. Kemudian kan dengan peraturan pemerintah 71 tahun 2019 ya. Itu kemudian dilakukan di bisa itu di luar negeri. Belum direvisi sama sekali. Belum. Itu kan Mutia aneh kan. Nah, itu Mutia nggak pernah nonton ini nih acara ini. Harusnya nonton dia. Makanya kalau mau selamat nonton teman gitu. Sesama Komisi 1 gitu deh. Artinya dia dulu. Padahal di grup udah di-share terus. Sudah. Wah. Saya kalau nulis kan selalu saya share di grup. Bukan, acara kita nih nggak pernah di-share. Saya share, selalu Mas. Selalu. Boleh. Bahkan ketika terakhir. Mungkin Bu Menteri lagi sibuk banget kali, pikirannya lagi. Nah, itu lagi sibuk sosialisasi internet sehat. Ya itu sih masih oke lah. Iyalah boleh, tapi menurut saya tupoksinya bukan hanya itu. It's beyond that. Iya, bukan hanya sekedar sosialisasi. Ntar kayak wapres nanti. Ini tuh kayak menjaga yang namanya kedaulatan persatuan Indonesia kesatuan Indonesia dalam konteks digital. Persis. Jadi kedaulatan digital ini kalau nggak dijaga Mas. Ya, sekali lagi Mas ini terus terang. Jangan salahkan teman-teman kita yang di jalanan teriak Indonesia gelap Mas. Gelap betul ini. Asap membuat gelap. Oh iya. Ya kan gitu. Kalau ini kemudian tidak jaga kedaulatannya, gelap betul ke depan. Kan kita nggak pernah bisa melupakan Mas bahwa yang namanya data itu kan sebenarnya kan new oil, ya kan. Padahal oil dulu kan new golden gitu. Jadi artinya ini kan hilang, ya gelap Mas. Kalau gelap ya terpaksa. Nah ini buka baju lagi Mas. Kalau gelap ya akhirnya nanti jadi gelap gini terus Mas. Nah, waduh Garuda hitam. Garuda hitam, Indonesia gelap. Kalau dulu saya bawa bendera Mas. Kegedean kan kalau bawa bendera. Iya bendera. Sekarang udah dalam bentuk baju. Sekarang udah di baju Mas. Iya, jadi berapa harganya? Nanti tinggal bisa dibeli di forum TV. Oh iya. Nah, luar biasa. Jadi kita ini terlalu banyak buka-bukaan bahaya juga. Ini harus kena sensor. Tidak akan ada gelap ini tanpa ada asap tadi Mas. Betul ya. Tidak ada asap tanpa ada api. Iya. Jadi makanya kalau kemudian modusnya sama seperti kemarin ya, itu kan aneh. Bahkan ini ngomong sedikit soal lain Mas. Begitu waktu itu kan sempat ada setelah itu ada kasus gerbong terbakar di Jogja. Oh iya betul. Saya langsung teriak juga waktu itu gitu loh. Bahwa gerbong itu tidak mungkin kalau dia konslet. Karena gerbong itu nggak mungkin ada api, tidak ada listrik kalau tidak digabungkan dengan gerbong pembangkit. Iya, betul. Kalau tiba-tiba kebakaran pasti ada sengaja. Cuman kan kesengajaan akhirnya kan ada. Tapi kan dia ada AC segala Mas. Harusnya. Loh iya. Tapi kan, kalau nggak ada listrik yang mengalirnya. Dia kan posisi standby. Sedang diparkir di rel yang digunakan untuk kereta cadangan.
Itu pasti ada yang ngebakar. Pasti, dan akhirnya kan udah ketangkep. Iya, iya. Ya meskipun sayangnya yang kena kan anak difabel kan. Gitu. Iya, iya, iya. Karena dia kan memang konon sakit hati karena nggak boleh naik kereta. Tapi kalau kita kebalikan dengan mungkin bukan modus ya, niat lah. Niatnya sama dengan pembakarnya kalau itu pembakar ya, di kantor Komdiji atau di ATR BPN atau di kejaksaan. Dan harus diusut, Mas. Artinya diusut meskipun akhirnya kita ya hanya segitu deh gitu. Ketika yang kejaksaan untuk kalian yang kena cuman tukang las ya. Atau mesin las kan waktu itu. Konon kan itu kebakar gara-gara mesin las yang lupa nggak dimatikan setelah kerja. Iya, tapi kan masa api merembet secepat itu juga. Betul. Dan masa sih kalau nggak ada fuel ya, pasti. Kalau nggak ada bahan dan bakar. Orang tukang las yang baru berapa hari atau berapa jam kerja yang tidak mematikan. Kita kan juga tahu, Mas. Kalau kita mematikan las, itu kan pasti katup itu kan pasti kita matikan. Iya. Kalau enggak kan bunyi. Betul, betul. Masa dia turun nggak mematikan itu? Oh, ada dua las, mungkin las yang listrik. Kali, Mas, yang listrik. Even yang listrik pun kan pasti juga dicabut, Mas. Iya. Nggak mungkin, karena gede banget listriknya. Iya. Kalau nggak ngedrop semua. Iya. Satu kan pasti ditempelin di ground, ya kan itu dua betul. capit buayanya itu. Yang satu tempelin di capitnya itu. Nggak mungkin kalau nggak dimatikan. Nah, ATR BPN kan juga meskipun itu sudah terjadi pada 8 Februari, itu kan juga belum belum diungkap apa penyebabnya. Apalagi yang di Komdiji kemarin, Mas. Harusnya diungkap. Dengan diungkap tuh apapun. Tapi kan yang berhak menginvestigasi ini polisi atau pemadam kebakaran ya? Enggak lah kalau polisi pasti polisi. Karena pemadam kebakaran polisi di bidang kebakaran ada ya? Iya, ada kemampuannya. Saya sih nggak hafal, tapi setidaknya penyidik umum kali itu, Mas. Ya, jadi tugasnya Kementerian Komdiji melaporkan ke polisi. Harus begitu, harus kan. Dia nggak boleh dia diam aja. Take it for granted gitu. Betul. Ya. Betul. Kemudian dia hanya mengatakan, oh iya itu ada panel daya kan. Informasi yang terakhir beredar kan gitu. Ada panel daya di lantai 8 yang tidak turun. Iya. Konsletnya dari situ. Saya langsung bertanya gitu. Nah kalau tidak turun berarti kan itu arusnya gede banget. Kalaupun itu segede-gedenya arus ya gitu, yang buat dia tidak turun gitu. Kan itu kan nggak mungkin hanya arus kecil yang lewat untuk bisa terjadi kebakaran kan. Kalau itu misalnya MCB-nya tuh 20 ampere, 25 ampere atau 50 ampere, kalikan aja, Mas. 50 kali 220 kan sudah berapa? Ini pikiran bodoh aja ya gitu. Jadi artinya api itu tidak mungkin terjadi sebenarnya. Kalau itu konslet biasa, pasti ada sesuatu yang mau ditutup. Ya memang kalau korslet itu kan pada dasarnya dia akan nyebar karena jaringan kabelnya. Betul. Tapi di dalam konteks kabel itu tergantung medium yang dia lewatin. Gitu. Ya. Kalau dia di belakang dinding. Dinding, kemungkinan juga nggak akan bakar gitu, mati juga. Iya. Gitu. Makanya. Jadi memang ada sesuatu yang aneh kan? Betul. Dan nggak mungkin lah gedung sekelas Komdiji yang dulunya Kominfo, meskipun itu sudah dibangun zaman Orde Baru gitu, zaman Pak Harmoko dulu, itu menggunakan instalator yang jelek kan. Itu bisa aklinya bisa diperiksa, Mas gitu. Oleh asosiasi konsultan listrik gitu kan. Instalator itu. Jadi harusnya itu dicek, dan saya yakinnya gini, Mas. Ruangan itu nggak mungkin sembrono. Ruangan itu untuk menempatkan sebuah mesin ais yang harganya 250 miliar. Meskipun sekali lagi dikatakan, oh panelnya jauh dari server. Ya kita tahu, Mas. Nggak mungkin ada panel listrik ditaruh di dekat ruang server kan, ya nggak mungkin gitu loh. Ya pasti panel itu terlalu jauh, ya kan. Kemudian ada box listrik, ya kan. Baru kemudian dialirkan ke situ, dan itu pun juga pasti masuknya sangat aman gitu. Dilindungi oleh fiber oleh pipe. Gitu. Itu data di ICE itu di backup nggak, Mas? Nah, kalau pengalaman ketika kalau misalnya kebakaran bener dan terus kemudian hilang, pasti ada insuransinya, pastilah. Iya, tapi kalau nggak kalau datanya hilang, nah ya memang repot. Berarti judul-judul itu hilang. Aman dong. Aman lagi. Itulah makanya saya berperan. Ngeri juga ya. Makanya saya tidak bagus. Nggak boleh polos-polos kalau kayak gini. Makanya saya tidak boleh kita menduga jelek ya, apalagi di tengah bulan suci Ramadan. Tapi kan bolehlah kita suudzon,
Loh kan ini kan untuk kepentingan rakyat, kita suzon ya, bukan karena kita, ini sangat terkait dengan data yang akan diungkap oleh Mutia kemarin kan 1,3 juta sudah berhasil ditapis gitu. Ya kalau berhasil ditapis, data itu kemudian di ruang pemeriksaannya itu di mesin AIS-nya itu tiba-tiba ada kebakaran. Nah, ini kan bahaya. Ada satu tugas yang paling penting di dalam konteks komunikasi, tidak menyampaikan dalam bentuk gelondongan. No, iya. Harusnya dibuka aja datanya. Mana situs-situsnya, kita mau lihat. Setuju. Itulah. Kalau benar-benar kita mau menunjukkan bahwa ini adalah Kementerian Komunikasi yang transparan, ya, itu buka. Persis. Makanya kan ketika yang 1000 situs dulu, dan kemudian itu diamankan dalam tanda kutip ini ya diamankan oleh 10 orang, termasuk salah satu adalah yang karya teknisi yang paling pinter. Itu kan sebenarnya dia bisa kena itu jelas itu. Judiari bisa kena itu. Karena kan sebenarnya anak itu tidak lolos kualifikasi. Jadi staf ahli. Betul. Dia hanya lulusan SMA atau apa, tapi katanya dia pinter banget. Gitu. SMK atau SMA ya. Tapi dia artinya kan jangankan S1, harus kan S2 gitu. Tapi dia tidak masuk. Cuman kan ada KTBLC dari Pak Menteri waktu itu. Katanya dia pinter banget gitu loh. Masuk gitu. Pinter memang. Lah iya, pintar supaya bisa masuk kan. Iya. Saya curiga ini. Pintar ngambil duitnya. Makanya, saya curiga ini modusnya sama, Mas. Kayak Mutia yang ngangkat staf ahlinya. Siapa itu? Oh, yang itu. Valinka. Kurawa itu. Oh, Kurawa-rawa. Bukan Kuraba-rawa, tapi Kurawa-rawa. Itu kan orang juga bilang, Mutia kan bisa bilang dia kan ahli dalam komunikasi, strategi komunikasi. Ahli apa, Mas? Dia baru anak semester 1. Baru ngambil jurusan komunikasi. Oh, serius? Serius. Oh, dia belum selesai? Belum. Semester 1. Tapi dia sudah jadi? Iya, dia ngambil dulu mungkin. Nah, terus kemudian diangkat. Ini fakta, Mas. Saya kalau bicara ini satu menyangkut pribadi seseorang, bisa disalahin. Kemudian kedua di bulan suci, Mas. Nggak mungkin. Tapi jelas itu. Jadi kalau orang saya nggak tahu cerita itu. Yang saya tahu persoalan bahwa dia memang basar zaman dulu. Ya, saya nggak tahu bahwa dia pendidikannya itu, saya nggak tahu. Asli, Mas, ini. Jadi dia belum selesai, baru semester 1 di jurusan komunikasi, di program komunikasi, bukan jurusan komunikasi, program S2, program komunikasi semester 1. Ya memang dalam konteks IT itu secara khusus saja kita perlu banyak melakukan basis governance. Betul. Nah, apalagi dalam konteks negara gitu. Ini Komdigi ini lebih luas lagi daripada hanya sekedar IT system. Persis. Memang governance menjadi isu yang paling penting. Meskipun kan sebenarnya tugas Mutia itu jauh lebih mudah sekarang. Dengan komunikasi dan digital. Dia kan sebenarnya tupoksi soal melakukan komunikasi dalam tanda kutip komunikasi sebagai PR-nya pemerintah. Kan sebenarnya sudah tidak lagi dilakukannya kan. Kan ada TVRI sama RRI juga. Sebenarnya ini juga lucu lagi, Mas. TVRI RRI kalau kita tahu zaman kita dulu kan masuk di Komisi 1, Mas. Sekarang kan enggak. Oh, enggak ya sekarang. Sekarang udah masuk komisi yang menangani BUMN. Jadi dianggap hanya fungsi BUMN-nya saja. Enggak, maksud saya gini. Komdigi itu kan sudah tidak lagi menjadi PR-nya pemerintah. Bukan kayak kalau Amerika itu punya USIS, United States Information System, ya gitu. United States Information Services. Dia kan sudah tidak lagi karena sudah ada PCO, Mas. Presidential Communications Officer, yang tidak tahu tugas presiden apa, dan konyol juga ini, Mas. Itu juga terlalu pintar memang. Enggak ya, konyol juga. Terlalu pintar. Ini sih sejenis dengan tadi staf ahlinya Mutia tadi. Kan yang dipilih katanya untuk urusan-urusan kenegaraan yang pintar-pintar. Makanya orang dengan rekam jejak buzzer yang luar biasa, jorok ya, luar biasa hate speech, ya kayak Kurawa tadi, kayak si ini kepala PCO ini juga ngeri, Mas. Iya, padahal hanya orang survei aja kan. Lah gitu. Ini ngeri, Mas, dia anunya. Rekam jejaknya. Sama dengan orang ini untung nggak ada gambarnya, Mas. Orang biasanya di sini orang nomor 2-nya itu. Itu yang Fafa itu. Itu kan juga rekam jejaknya ngeri, Mas, gitu. Iya. Jadi rekam jejak digital ya maksudnya. Jejak digital. Nah, jadi artinya Mas tadi kan ingin cerita kalau Komdigi itu jangan hanya dianggap sepele, ya kan? Ini jauh lebih besar. Kebocoran di data PDNS itu
sekali lagi jangan hanya diteliti soal 959 miliarnya. Tapi kerugian apa yang dialami di Indonesia dengan Inavis bocor, BIA bocor, BAIS bocor, kemudian BPJS dan imigrasi waktu itu, tapi harus lebih besar lagi. Belum lagi kalau soal judi online-nya ini kemudian tidak bisa tertangani dengan baik. Untung alhamdulillah sekali lagi kebakarannya tidak terjadi. Kalau kebakaran itu benar-benar terjadi, kalau damkar waktu itu tidak gercep memadamkan apinya, waduh, ya udah. Itu kita akan mengalami kerugian data, kegelapan ini, Mas. Gelap yang sangat gelap. Gelap. Itu kan. Kata Mandra zaman dulu, gelap. Itu yang terjadi. Jadi memang susah. Wah, luar biasa, Mas. Siap. Terima kasih sudah di sini. Mohon maaf nih, waktu juga yang membatasi kita. Ya, kita masih banyak, Mas. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi nanti. Kalau ada perkembangan, itu baru kita bahas lagi. Kita buka yang kasus BTS. Seru itu nanti. Siap. Luar biasa. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Nah, itu tadi Mas Roy Suryo, pengamat telematika, bukan pengamat, pakar telematika yang luar biasa, yang telah menemani kita, yang telah menemani kita di acara PhD 4K kali ini. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak banget tadi, dapat kocaknya. Saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya undur diri. Jangan lupa klik like dan juga komen, subscribe ya. Jangan bosan-bosan, kasih komen yang seru-seru ya. Nyinyir-nyinyir juga nggak ada masalah di kita. Kita orang terbuka kok. Ya. Tapi kalau pujian lebih enak gitu. Mantap ya. Sampai di episode berikutnya, saya Pembida Hidayatullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih, mantap banget, mantap. Ya.